Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ananda kelas 9, kita bertemu lagi pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang teks cerita pendek atau yang biasa kita sebut dengan cerpen. Ibu yakin teks cerpen ini bukan merupakan teks yang asing bagi kalian, karena kalian juga sudah sering mendengar atau bahkan membuat atau bahkan membacanya. Dan kita juga pernah mempelajari teks cerpen ini di kelas 7. Untuk mengingat kembali, mari kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari teks cerita pendek untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Peserta didik menginterpretasikan informasi yang untuk mengungkapkan simpati, kepedulian, empati, atau pendapat pro dan kontra dari teks visual dan audio visual. Peserta didik menggunakan sumber informasi lain untuk menilai akurasi dan kualitas data serta membandingkan informasi pada teks. Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai topik aktual yang dibaca dan dipirsa. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari cerpen itu sendiri. Cerpen atau cerita pendek adalah sebuah karya yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Panjang cerpen biasanya berkisar antara 500 sampai 10.000 kata. Kemudian kita akan belajar tentang ciri-ciri cerpen. Nah, yang pertama, panjang karangan dalam sebuah cerpen maksimal adalah 10 halaman. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya yaitu habis dibaca dalam sekali duduk. Maksudnya bagaimana? Ketika kalian membaca sebuah cerpen, kalian tidak membutuhkan waktu berhari-hari atau waktu yang lama untuk menghabiskan cerpen. Kalian cukup membacanya dalam sekali duduk. Ketika kalian membacanya, lalu sudah selesai. Itu merupakan bacaan dari cerpen. Yang ketiga, dalam sebuah cerpen hanya terdapat satu konflik. Dan yang keempat, perwatakan tokoh ditulis secara singkat. Baik, kali ini kita akan membelajar kembali mengingat tentang unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen. Ada dua unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Kita pelajari satu-satu dulu. Kita ingat kembali memori kita. Yang pertama ada unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Ada yang masih ingat Ananda? Iya, benar. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam cerpen atau di dalam sebuah bacaan atau cerita itu. Ada tema di situ, ada latar, ada tokoh dan penokohan, ada sudut pandang, ada alur dan amanat. Oke, atau biasa kita kenal dengan apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Latar, telur, antoh. Atau latar, tema, alur, penokohan atau tokoh dan amanat. Nah, sekarang kita akan beralih ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar cerita, yang menjadi faktor pendukung di luar cerita. Ada bahasa yang digunakan di sini. Kira-kira dalam sebuah cerita itu kita menampilkan atau menuliskan ada bahasa daerahnya atau ada bahasa asingnya di situ, campuran dan lain sebagainya. Kemudian ada latar belakang pengarang dan ada nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nah, nilai yang terkandung di dalam cerita pendek ini ada nilai moral, nilai sosial, ataupun nilai budaya, bahkan nilai religi atau nilai agama. Baik, kita akan belajar lagi tentang struktur dalam teks cerita
cerita pendek. Nah, kalian masih ingat ada 3 struktur teks cerpen, anak-anak. Yang pertama di sini ada orientasi, merupakan bagian dari pendahuluan dari sebuah cerita, baik pengenalan sifat tokoh, tempat peristiwa, maupun suasana atau alur dalam sebuah cerita pendek itu. Kemudian yang kedua anak-anak, di sini ada komplikasi. Nah, komplikasi ini memuat struktur yang isinya tentang konflik atau masalah yang muncul di dalam cerita itu. Kemudian yang di sini ada resolusi, merupakan bagian pemecahan masalah atau lepas konflik yang ada di dalam cerita. Jadi ada 3 unsur, ada orientasi, ada komplikasi, dan ada resolusi. Baik Ananda, Ibu ada contoh teks cerita pendek. Ibu mau kalian simak dan perhatikan contoh teks cerita pendek berikut. Nah anak-anak, sebelum kita belajar ke unsur intrinsik dalam cerpen Nalea, kita kembali lagi ke dalam paragraf yang tadi, yang dari awal. Cerita yang dari awal, ada paragraf awal. Ini merupakan bagian pengenalan atau orientasi. Di sini dikenalkan tokoh Nalea, tempat dan sebagainya. Kemudian pada cerita selanjutnya, kita akan ke struktur selanjutnya. Kita ada struktur komplikasi. Di komplikasi ini masalah sudah muncul ketika Nalea sedang bermain dengan temannya, kemudian mendengar suara keributan, ternyata ada Satpol PP dan lain sebagainya yang berniat untuk menggusur kios pedagang asongan yang berada di situ. Dan yang terakhir ada resolusi atau pemecahan masalah. Sekarang kita akan membahas tentang unsur yang terdapat dalam cerpen Nalea ini. Oke. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Tema dalam cerpen berjudul Nalea tadi adalah kesabaran. Jadi, ide cerita yang diambil adalah sebuah kesabaran. Kemudian ada latar tempat. Di sini ada 2 latar tempat. Yang pertama ada pinggiran taman kota ketika Nalea pergi bermain, dan di sebuah kios ketika sang ayah tertidur. Kemudian waktunya adalah sore hari, suasananya menegangkan. Kemudian alurnya yang dipakai dalam cerita ini menggunakan alur campuran. Karena di awal tadi diceritakan bahwa Nalea itu sudah berkeringat dingin, badannya sudah hangat, mengingat kejadian sore tadi. Kemudian di bagian komplikasi diceritakan ulang dari awal ceritanya seperti apa. Dan di bagian resolusi kembali lagi ke masa sekarang. Jadi itu merupakan alur campuran. Tokoh dan penokohan. Ada 2 tokoh di sini, yaitu Nalea dan sang ayah. Nalea mempunyai sifat yang cekatan dan ayahnya mempunyai sifat yang penyayang. Sudut pandang yang digunakan oleh pengarang dalam cerita ini adalah sudut pandang orang ketiga. Dan amanat yang ada di dalam cerita yang dapat kita ambil dalam cerita ini adalah bersabar pada setiap keadaan adalah hal yang selayaknya dilakukan ketika sesuatu tak seperti yang diinginkan. Oke, nah unsur ekstrinsik dalam cerpen Nalea ini adalah ada 2 unsur ekstrinsik. Yang pertama ada nilai sosialnya. Yang terkandung di dalam cerpen ini adalah rasa saling menyayangi, memuatkan yang dimiliki oleh Nalea dan sang ayah. Kemudian nilai moral yang terdapat dalam cerpen ini adalah segala sesuatunya harus bisa dirasakan atau harus disabar dan ikhlas yang dimiliki oleh Nalea dan sang ayah. Mereka harus merelakan kiosnya dirobohkan oleh Satpol PP. Baik anak-anak, itu tadi adalah penjelasan tentang teks cerita pendek atau cerpen yang kita bahas pada pembelajaran kali ini. Baiklah, tugas berikutnya dari Ibu, silahkan simak dan perhatikan teks cerita pendek berikut dengan judul Penuduhan Tak Berdasar. Buatlah kelompok bersama beberapa temanmu, kemudian baca dan cermati contoh cerpen di bawah ini dengan seksama. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran untuk minggu depan kita masih belajar tentang cerpen pada bagian 2.
akan Ibu jelaskan tentang kaidah kebahasaan dalam cerpen. Semoga bermanfaat dan semoga kalian tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.